Selamat sore, selamat beribadah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang beribadah di rumah-rumah, di mana saja anak-anak berada, juga yang ada di rumah sakit, yang sedang lemah tubuh. Saya mengucapkan selamat beribadah, kiranya cinta kasih Tuhan bersama dengan kita semua. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Ku Nanti Kedatanganmu. Ku nanti kedatanganmu. Ya, bangkit berdiri semua. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran. Yesus, ku nanti kedatangan. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidup. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Ke atas lagi. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidup. Ajarku hidup dalam kebenaran. Nanti kedatanganmu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Kur lagi. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Kurnya sekali lagi. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Tundukkan kepala, anak-anak. Lipat tangan, kita akan berdoa. Anak-anak berdoa dalam hati. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Bapa Allah yang hidup bagi kehidupan kami. Tanpa kasih-Mu dari surga, kami tidak dapat berbuat apa-apa, tidak layak, tidak mampu Tuhan. Kami hanya dapat mengucap syukur bahwa kami masih bisa menembusi halangan rintangan untuk beribadah di rumah bersama keluarga kami, adik kakak, papa mama, opa, demikian yang mendampingi kami juga. Ini semua karena belas kasih tangan-Mu yang Tuhan sudah ulurkan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan kami. Juga kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menyertai ibadah kami sore hari ini, mulai dari pimpin pujian, musik, singer, sound system, demikian juga saluran internet Tuhan. Dimanapun kami berada, lewat apapun Tuhan yang dapat diterima siaran ini, kiranya Tuhan urapi, jamah Tuhan, baik perlengkapan semuanya Tuhan yang gunakan untuk ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu juga. Tuhan urapi semuanya, jamah Tuhan, jamah. Sucikan semuanya lebih dari hati pikiran kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat puji-pujian kami. Segala roh jahat setan yang mengganggu dalam bentuk apapun Tuhan, kami bersehati untuk usirkan sore hari ini di dalam ibadah ini, yaitu
Di dalam nama Yesus segala roh jahat setan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan menolong kami, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Mohon tuntunan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Bisa beribadah ini, Tuhan itu baik, ya, memberi kekuatan, kesehatan bagi kita. Silakan duduk, ya, kita akan pujikan lagi dengan imanku, ya, dengan tepuk tangan, dengan duduk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dengan iman ku hadapi semua, dengan iman berlalu gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan iman berlalu.
ini seringkali kita sudah mendengar, tapi sore hari ini kembali diperdengarkan, yaitu ibadah onsite di gereja, ya, di masing-masing tempat. Jadi Surabaya jam 9, Malang, Medan, Jakarta. Demikian juga yang terganggu kesehatannya, baik yang lemah tubuh, yang bepergian mungkin ada tugas sekolah, bisa mengikuti lewat online seperti sore hari ini, yaitu jam 16, jam 4 sore bersamaan dengan Jakarta, ya. Demikian pengumuman. Dan setiap ibadah anak-anak berpakaian rapi, ya. Jangan karena beribadah di rumah, yang online ini, ya, jangan karena beribadah di rumah, di tempat-tempat rekreasi mungkin, ya, tetapi kembali dengan beribadah dengan berpakaian rapi, ya. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi yang sudah bisa membaca tulis, ya. Dipersiapkan alat-alatnya. Kemudian ringkasan firman Tuhan, tugas maupun kegiatan bisa dilihat di link YouTube, yaitu lewat Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ini sudah setiap kali, ya. Anak-anak yang ikut orang tua juga, baik beribadah di gereja hari Minggu, hari Selasa, Kamis, maupun ibadah kaum muda, ya, tidak boleh mengganggu, tidak ramai, tidak jalan-jalan, dan tidak teriak-teriak ataupun lari-lari sampai mengganggu ibadah, ya. Anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga orang tua yang juga bertanggung jawab menenangkan, ya. Demikian pengumuman. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan untuk doa ibadah nanti, ya. Mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdiri, kita akan pujikan mujizat masih ada. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan mujizat masih ada. Tuhan, Engkau
di dalam doa, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa masih ada mujizat bagi kami sore hari ini, juga menuntun kami memuji, memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami, walaupun masih banyak kekurangan. Ampunilah kami Tuhan, dan kami percaya biarlah Tuhan senantiasa mengajarkan, mendidik kami, supaya hari-hari yang akan datang di dalam ibadah, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan baik, sampai menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, menyucikan, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua dalam tangan-Mu, baik penaburan firman Tuhan ini, kami tidak mampu Tuhan, mohon urapan Roh-Mu yang suci. Demikian juga kami mohon urapan Roh-Mu bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, dimanapun berada. Demikian juga bagi orang tua, bagi pendamping juga urapan daripada Roh-Mu yang suci juga ada bagi mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga kiranya Tuhan, demikian juga pendamping-pendamping anak-anak-Mu yang Kau kasih juga tetap dalam urapan Roh-Mu yang suci. Biarlah firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami, menyucikan, membaharui, mengubahkan, sampai menjadi domba-domba yang taat setia, mampu melakukan firman-Mu, sehingga Engkau menjadi gembala yang agung bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah belas kasih dan kemurahan-Mu saja ada di tengah-tengah kami. Kami kembali mengusirkan roh jahat setan yang mengganggu kami dalam bentuk apapun dalam penaburan benih firman ini, yaitu kami bersehati mengusirkan, yaitu dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Engkau melindungi menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa ini, syukur kepadamu, mohon kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Sebelum umat diteruskan dengan firman Tuhan, biasa kita juga merupakan kehidupan yang cacat celah, banyak dosa, kelemahan, kekurangan. Tetapi ada gembala yang baik, yaitu gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu di dalam Yohanes 10:11 selalu. Ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, kita yang tidak baik, kita yang berbuat dosa seringkali, itu merupakan kehidupan yang sudah mati, ya, binasa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi karena belas kasih Tuhan, Dia gembala yang baik, Dia yang mati di kayu salib, kita menjadi hidup. Ya, ini puji nama Tuhan. Dia gembala yang baik, ya, seperti tadi memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita akan mulai ibadah sore hari ini dengan judul Dengan Iman Orang Berkenan Kepada Allah. Ya, judulnya adalah Dengan Iman Orang Berkenan Kepada Allah. Ya. Iman, dimulai dari iman. Kita akan buka Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ini dasarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini, ulang lagi, dibacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tapi kalau yang sudah kita lihat bukan iman. Ya. Jadi kita mengharapkan yang belum kita lihat, belum apa. Tuhan berikan aku kepandaian, Tuhan berikan aku sesuatu yang aku rindukan, yang belum kita lihat. Ini pengharapan iman. Tuhan sampaikan aku nanti bisa nyampe dalam kerajaan-Mu. Ini pengharapan kita. Ya, ini dengan iman. Ya, dan lagi iman itu berasal dari pendengaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Roma 10 ayat 17. Ayo dibuka Alkitabnya. Ya, ditunggu sampai semua mendapatkan firman ini, yaitu di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya.
dan pendengaran oleh firman Kristus. Mau diulang lagi. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dari mendengarkan, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh mendengar firman Kristus, firman yang diurapi ini. Ya. Kiranya tetap menjadi bagian kehidupan kita. Kita memiliki iman sini, iman yang timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya. Dimanapun kita mendengar firman Tuhan, kemudian timbul iman, yaitu firman yang diurapi oleh Tuhan. Firman Kristus adalah firman yang diurapi oleh Tuhan. Ya, ya, kita akan mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Kita akan lihat bahwa ini juga firman adalah juga pribadi Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ulang lagi supaya anak lebih paham lagi, lebih mengerti. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu pribadi Allah, sama dengan pribadi Allah. Jadi kalau anak-anak mendengar firman dimanapun saja, ya dengan sikap sungguh-sungguh. Karena ini dikatakan tadi firman itu sama dengan pribadi Allah. Pribadi Allah yang hidup. Ya, yang menggerakkan hati kita untuk berbuat sesuatu, untuk bersaksi, dan lain sebagainya. Untuk berkorban, untuk menolong. Ya. Setelah mendengar firman, nah ini ada gerakan. Kita digerakkan untuk menolong, kita digerakkan untuk mempersembahkan korban, dan lain sebagainya. Ya, itu di dalam Yohanes 1. Sekarang kita sambung dengan bahwa dengan iman beberapa orang baik dalam Alkitab ini diceritakan ini iman yang membawa kita dalam kesetiaan, ketaatan, dan perlindungan kita. Ya, kita coba akan buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ya, ini tentang Bapak Abraham. Sebelum itu adalah Abram. Ya. Kejadian 12 ayat 1. Ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ya. Ini Abram diutus Tuhan, tapi Abram percaya. Ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya. Jadi kembali lagi ayat 1. Ya. Di sini Abram ini diutus Tuhan dengan tidak mengetahui tujuannya. Ya, luar biasa ini. Ya. Mau diulang lagi bacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Masih akan ditunjukkan. Coba kita. Kira-kira bagaimana kira-kira? Ya, pergi kemana? Nanti akan kutunjukkan. Pergi dulu. Ya. Bagaimana? Bingung pasti ya. Tetapi Abram ini dengan taat, percaya. Ya. Taat, setia, percaya kepada Tuhan. Ya. Jawabannya seperti ayat yang keempat ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia langsung pergi. Tempatnya masih akan ditunjukkan, tetapi apa? Abram pergi langsung. Ya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini yang pertama yang Oma dicatat ini, bahwa inilah iman Abram yang membuat dia percaya, setia, dan taat. Langsung melakukan firman Tuhan kemana dia diutus. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada pribadi yang kedua di sini mau dicatat. Ini adalah Kejadian 6 ayat 9. Ini berkaitan dengan kerusakan dunia.
dunia yang sudah rusak, benar, ya, sudah hancur. Maksudnya tingkah lakunya yang sudah memuakkan di hadapan Tuhan, ya. Kejadian 6 ayat 9, 11 sampai 14 dan 22, ya. Ini kisah tentang Nuh, ya. Kita akan baca ayat yang ke-9, kemudian ayat 11 sampai 14 dan ayat yang ke-22, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Ulang lagi ayat ini, coba, ya. Tidak seperti kebiasaan pada zaman itu kalau dilihat, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nah, ini yang sulit, ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Rusak di sini artinya perbuatan manusianya, ya. Perbuatan yang tinggal di bumi sudah rusak, ya, di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, kemudian langsung 12. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, luar biasa ini. Kemudian 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, pakal ini semacam lem, ya, dipakai untuk mengelem supaya tidak masuk oleh air. Ya, dilihat lagi bumi tadi, bumi itu jahat. Ya, mulai dari ayat 9, diulang lagi. Kenapa Tuhan ini mau menghukum dunia, bumi beserta isinya semua? Ini coba diulang lagi, ini baca, perhatikan ayat masing-masing dalam Alkitab, ya. Perhatikan Alkitab masing-masing. Inilah riwayat Nuh, ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, ini perhatikan, ya. Nuh ini tadi, ya. Hanya Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, hanya hidup yang benar sezamannya, ya. Kemudian ayat 11 terus, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. 12. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu ayat 13, ya. Tuhan sudah muak, dia mau memusnahkan mereka semua bersama-sama dengan bumi semua. Mau dipunahkan. 14. Sehingga buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini ayat 22. Nih, ya, coba lihat, perhatikan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Mari ulang lagi ayat 22 ini, perhatikan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini seperti Abram tadi, ya. Setelah diperintahkan pergi, langsung Abram pergi. Ini Nuh juga begitu. Buatlah bahtera, ya, dengan ukuran tertentu tadi, buatlah berpetak dan lain sebagainya. Ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dia dengar-dengaran, taat setia dan percaya.
Percaya kalau dia bisa melakukan, sebenarnya mungkin tidak mampu Tuhan. Tetapi karena percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menjadikan, Tuhan pasti menyelesaikan. Ya, ini Nuh ini ya. Kemudian ada lagi satu pribadi. Ini Nuh ya. Iman daripada Nuh, percaya sehingga setia, bahkan taat melakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 8 dan ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 11 ya. Yaitu di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 8, ayat 10 sampai dan 11 ya. Ini tentang Simon Petrus ya. Perhatikan ini. Ini tentang iman juga. Nanti kita akan periksa. Ayo, Lukas 5 ayat 1 sampai 8, 10 dan 11 ya. Mau dibacakan, perhatikan Alkitab masing-masing ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ya, orang-orang saat itu berantusias untuk mendengar firman Allah. Ya. Yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ulangi ayat ini, ya, kembali ke ayat ini lagi, ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ya. Jadi Yesus memilih perahu Simon. Ya, dia tahu keadaan Simon ini sedang mencuci jala ya, di tepi pantai. Kemudian dia duduk di sana. Dia mau mengajar orang yang datang untuk merindukan mendengar suaranya, mendengar firman Tuhan ya. Yang firman adalah pribadi Allah tadi, di dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi ya, di dalam perahu untuk mengajar orang banyak dari atas perahu ya. Ayat selanjutnya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, dari sini Simon pasti ada di dalam perahu tadi, tetap dia taat mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada orang banyak, termasuk dia juga di dalam perahu. Ya, sudah capek, ya, sudah mencuci jala, ya, mungkin semalaman sudah menangkap ikan. Ya, kemudian ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ulangi ayat ini lagi, ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, garis bawah itu ya. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini iman, percaya dan setia, taat kepada Tuhan. Ya, ingat tadi Yohanes 1 ayat 1, karena firman itu pribadi Allah, pribadi Tuhan, pribadi Yesus yang menyuruh Simon ini. Kemudian ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Ini ada mujizat berarti terjadi. Ya. Malam tidak ada ikan, ya, tidak mendapat ikan apa-apa, tetapi di saat pagi hari tadi, ya, dia tebarkan jala waktu Yesus suruh, dia tebarkan jala, dia mendapat banyak ikan, sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ya.
Ini kalau diisikan di dalam satu perahunya Simon, akan apa kira-kira? Tenggelam bersama Simon, ya. Ini kemudian panggil perahu yang lain, teman-temannya datang untuk diisikan. Dan dikatakan tadi kedua perahu itu diisi dengan ikan dan hingga hampir tenggelam. Ya, ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bisa mengaku dosa. Ya, puji nama Tuhan. Ya, karena Yesus mencelikkan mata hati Simon sampai Simon bisa bersujud mengaku dosa. "Aku yang berdosa Tuhan, aku tidak layak. Ya, pergilah Tuhan daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kemudian lanjut ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ini Tuhan ubahkan, ya. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang luar biasa. Ulang lagi ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tidak ada ketakutan lagi. Ya, waktu Tuhan katakan, "Jangan takut, engkau akan kujadikan penjala manusia." Bukan menjala ikan lagi. Ya, ayat yang ke-11 tadi ulangi. Coba kita lihat lagi. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, perahunya, jalannya, ikannya, ya, segala sesuatu ditinggalkan, lalu mengikut Yesus. Ini luar biasanya Simon. Ada iman yang begitu besar, dikatakan, ya. Setelah menangkap ikan semalaman tidak ada, ya, waktu ada Yesus, dia duduk mendengarkan firman, mungkin berapa waktu itu tidak disebutkan dalam Alkitab. Tapi dia dalam keadaan lelah, semalaman menangkap ikan, sudah mencuci jala, mencuci perahu, kemudian masih mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan bersama orang banyak di tepi pantai tadi, ya, di dalam perahu Simon. Dan Tuhan katakan, "Tebarkan jalamu." Dia sudah mengaku, "Tuhan, sepanjang malam aku sudah bekerja keras, hasilnya nol, tidak ada hasil Tuhan. Tapi karena engkau yang mengatakannya, akan kutebarkan jala juga." Ya, iman, ada iman, percaya. Ini yang mengatakan Yesus. Ya, Tuhan, dan terjadi dua perahu hampir tenggelam. Ya, mendapatkan ikan sebanyak 2 perahu tadi, diisi kepada 2 perahu dan hampir tenggelam. Tapi ayat yang ke-11 ini, coba kita lihat lagi. Ayat yang ke-11 ini, yang menjadi catatan Simon ini. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Perahunya ditinggal, jalannya ditinggal, ikannya ditinggal, lalu mengikut Yesus. Ada yang lebih dari perahu, ada yang lebih dari jala, ada yang lebih dari ikan. Ini iman Simon Petrus, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada satu pribadi dalam Perjanjian Baru juga tentang Saulus, ya, sudah mendengar ya. Seringkali kita sudah mendengar dari guru-guru sekolah minggu juga. Itu kita akan baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5 dan ayat 15, ya. Kita lihat siapa Saulus ini, kita lihat, ya. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ya, sebelum ini sebenarnya kita lihat Saulus ini siapa? Saulus ini penganiaya jemaat yang mengikuti Yesus, ya. Penganiaya jemaat, bahkan membunuh, ya. Ada Stefanus juga di ayat di atasnya, nanti anak-anak baca selengkapnya di rumah, ya. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ini kata Yesus, ya. Padahal yang dianiaya tadi siapa? Murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya. Yang kelima, ayat 5,
Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Yesus mengakui bahwa Saulus sudah menganiaya aku. Yang dianiaya padahal siapa? Murid-murid Yesus. Yang dianiaya orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel." Ya, ini adalah Natanael. Ya, Natanael ya, yang diutus oleh Tuhan pergi untuk mencelikkan mata Saulus. Saulus ini adalah Paulus ya, menjadi rasul Paulus. Jadi berita ini diberitakan mulai sejak zaman nabi-nabi, rasul-rasul, ada tentang iman. Ya. Sudah ada orang yang sudah menerima berkat iman ini. Ya. Demikian iman ini adalah membuat kehidupan ini taat, setia, dan percaya. Dengar-dengaran, ya, percaya sehingga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, rindukan. Ya. Ini supaya kehidupan kita juga mengalami peristiwa semacam ini, ya, sehingga iman kita semakin kuat, sehingga iman kita dipertambah-tambahkan, sehingga kita juga menjadi taat, setia, dan percaya kepada Yesus. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Kiranya anak-anak yang dikasihi dan siapapun yang sudah mendengar firman sore hari ini juga memiliki pertambahan iman yang membuat kita taat, setia, dan percaya. Ya, kita akan bangkit berdiri, kemudian akan berdoa bagi kita semua supaya firman ini dimeteraikan di hati kita. Nanti kita akan berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjelaskan lebih jauh di dalam hati kami, menuliskan di hati kami, sehingga kami mengerti, kami ditambahkan iman, setia, taat, dengar-dengaran. Seperti contoh hamba-hamba-Mu yang sudah kami bisa melakukan setiap firman-Mu yang merupakan nasihat, didikan maupun teguran bagi kami, supaya kami bisa dengar-dengaran taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua dan guru. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat mengikuti ibadah sore hari ini juga. Apapun yang keadaan mereka, yang lemah sakit, yang terbaring juga di rumah sakit, mohonlah Tuhan jamah tambahkan iman, supaya dengan iman ini menyembuhkan mereka, membangunkan mereka yang lemah, mereka yang sakit, dan bisa kembali beribadah bersama dengan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kami. Demikian juga kami berdoa yang sedang bepergian bersama keluarga, bepergian bersama sekolah, mungkin ada kegiatan bersama sekolah. Kiranya Tuhan sertai, lindungi di mana-mana mereka. Kiranya boleh dikembalikan kembali di rumah dengan selamat, sehat, bisa beribadah kembali bersama dengan kami. Demikian juga yang sudah lama undur tidak beribadah Tuhan, ampunilah kami, ampuni mereka. Kiranya Tuhan juga menjamah mereka, lembutkan hati. Tuhan tuntun milik-Mu ini supaya bisa kembali beribadah kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua kami di tengah zaman yang sulit ini. Biarlah Tuhan kiranya tangan kemurahan-Mu memulihkan yang sakit, yang lemah, memelihara, melindungi, mencukupkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, diberikan selalu oleh Roh-Mu kesehatan, kesabaran-Mu, pembukaan firman-Mu, sehingga menjadi makanan bagi kami, bagi semua domba-domba-Mu, supaya domba-domba juga disucikan, dibaharui, menjadi alat-Mu sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan.
kiranya damai sejahtera dari surga Tuhan limpahkan bagi kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan. Sampai minggu depan kita bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus memberkati dalam tanda kesetiaan, ketaatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.